pesimis dan pragmatis. Dua hal itulah yang bisa kami simpulkan dari bagaimana cara Mercedes dalam menghadapi musim 2024 nanti. Meskipun musim lalu, mereka berhasil mempertahankan posisi kedua konstruktornya sampai akhir. Tetapi itu tak mengubah fakta jika musim 2023 adalah tahun yang memilukan bagi Mercedes, di mana untuk pertama kalinya sejak 2012, pabrikan Jerman ini gagal meraih kemenangan. Dan andai saja Ferrari tidak tertimpa nasib sial di balapan-balapan akhir, maka Mercedes pastinya tidak akan finish runner-up konstruktor musim lalu. Menatap 2024, Mercedes sejatinya seperti berusaha untuk membuka lembaran baru dan menghapus kesalahan mereka selama 2 tahun pertama penerapan regulasi ground effect. Mereka selama ini sudah terjebak di lingkaran setan, yang bermula dari kegagalan zero pot sampai purposing, yang mempengaruhi development mobilnya sampai tahun lalu. Lantas, apakah Mercedes mampu melepaskan diri dari siklus gelap tersebut musim ini dan kembali kompetitif? Sebelumnya ada 2 kesalahan besar Mercedes musim lalu yang membuat mereka tidak bisa meraih kemenangan sama sekali. Pertama, mereka terbuai dengan performa api mobil W13 dengan zero potnya di fase penutup musim 2022, di mana George Russell meraih kemenangan perdananya di GP Brasil. Toto Wolff yang semula ingin menghapus konsep zero pot, kemudian berubah pikiran dan pada akhirnya mempertahankannya untuk 2023. Keputusan itu langsung disesali oleh Toto Wolff pada balapan pertama mereka di Bahrain, sampai kemudian mereka ganti konsep pada GP Monaco dengan memperkenalkan model sidepod downwash ala-ala Red Bull. Lalu kesalahan kedua Mercedes musim lalu selain sidepod adalah mereka sudah salah langkah sejak awal mengenai development area floor. Dengan regulasi floor yang naik 15 mm, itu sebenarnya membuka kemungkinan bagi Mercedes untuk mengoperasikan floor mereka dengan ketinggian yang rendah dan memaksimalkan downforce dari sana. Namun Mercedes masih dihantui oleh fenomena purposing yang menyiksa mereka sepanjang musim 2022, yang mana disebabkan karena ketinggian floor yang terlalu rendah. Mercedes kemudian akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya itu dengan menaikkan ketinggian floor dengan settingan yang pas dan berujung ke kemenangan di GP Brasil 2022. Pilihannya ada 2, yaitu memilih settingan floor rendah dengan downforce yang bagus tetapi berpotensi purposing, atau floor tinggi mengingat performa musim lalu yang oke dengan settingan tersebut. Karena itulah mereka berpikir jika floor tinggi adalah settingan terbaik bagi mobil 2023 dan memakainya di W14. Sayangnya karena regulasi floor yang naik 15 mm, settingan floor Mercedes terlalu tinggi dan menyebabkan mereka tak mendapatkan downforce yang maksimal dengan masalah oversteer serta sliding yang dialami. Mercedes terlalu hati-hati dan pragmatis dalam mengambil keputusan development mobil yang diyakini jadi alasan terkuat mengapa Mike Elliott ditukar posisinya oleh James Allison di pertengahan musim. Pengaruh Allison bisa kita lihat dari update Mercedes di GP Amerika Serikat dengan pembaruan di area floor yang bisa disetting rendah atau ceper ke aspal. Dan terbukti ampuh dengan performa Lewis Hamilton yang apik di Austin, meski sayangnya settingan itu terlalu agresif dan berujung ke diskualifikasi. 2 kesalahan tersebut yang akan jadi fokus utama Mercedes dalam menemukan desain serta konsep mobil yang ideal untuk 2024. Dengan regulasi yang stabil, tanpa adanya perubahan yang berarti, mereka ingin memberikan mobil W15 sebuah platform yang bisa bekerja dengan baik, entah itu dengan floor yang rendah ataupun tinggi. Dan hal itu bisa dicapai jika mereka bisa mendesain area floor dan sidepod yang memberikan keseimbangan aerodinamika antara downforce dengan efisiensi aliran udara yang mengalir di mobil. Sampai sekarang, sidepod sepertinya juga masih menjadi perdebatan yang dilematis bagi Mercedes. Toto Wolff dan James Allison seakan-akan tidak sinkron soal apa esensi dari konsep sidepod dan apa pengaruhnya terhadap performa mobil. Toto Wolff, seperti yang kita tahu sejak konsep zero pot gagal total musim lalu, dia sangat getol dan sangat vokal dalam menyuarakan perombakan desain secara menyeluruh. Ia seperti sudah kapok dengan zero pot dan ingin membuang konsep itu jauh-jauh. Tapi berbeda dengan James Allison, yang menegaskan kalau zero pot bukanlah penyebab performa Mercedes anjlok. James bahkan mengatakan jika sidepod adalah hal yang tidak perlu ditakutkan bagi tim terhadap development mobil 2024. Menurutnya, sejak awal masalah utama di Mercedes adalah mereka tidak mampu membuat elemen-elemen aerodinamika di mobil bekerja secara harmonis, terutama di area bawah mobil dan ketinggian floor. Lebih lanjut lagi, mantan direktur teknis Ferrari ini juga mengklaim jika upgrade sidepod downwash di GP Monaco
sebenarnya malah membuat mobil W14 lebih lambat 0,2 detik daripada sebelumnya, dan menunjukkan jika permasalahan utama mereka bukanlah ada di bentuk visual mobil. Namun itu bukan berarti mobil 2024 nanti akan kembali ke zero pot lagi. Upgrade desain musim lalu jelas jauh dari kata sempurna, karena desainnya yang masih mentah, dan Mercedes tidak bisa merombaknya secara utuh, karena ada bagian-bagian sasis yang tidak bisa mereka sentuh. Dan seperti yang kami mention tahun lalu, sidepod downwash adalah bentuk komitmen Mercedes untuk meriset segalanya dari nol sebagai bekal untuk development mobil di tahun 2024 dan 2025. Hal itulah yang ditegaskan oleh James Allison jika mobil W15 yang akan rilis pada 14 Februari mendatang ini bakal meneruskan dari apa yang mereka punya di mobil pendahulunya. Berbeda dengan Toto Wolff yang mengatakan jika mereka akan mengubah 95% dari semua komponen di mobil dan konsep development-nya juga bakal dirombak. Perbedaan pandangan antara Toto dan James Allison inilah yang agak mengkhawatirkan, karena keduanya seperti tidak saling sinkron terhadap pernyataan di media soal pengembangan W15. Pernyataan Toto seperti didasari terhadap rasa sentimen terhadap konsep sidepod yang selama ini jadi momok bagi timnya di era ground effect. Sementara James Allison jelas lebih teknikal dengan pemahamannya soal apa yang sebenarnya jadi masalah utama di mobil Mercedes dalam 2 tahun terakhir. Yang jelas 2024 sudah bukan waktunya untuk memulai segalanya dari nol lagi. Jadi Mercedes mau tidak mau harus memanfaatkan semua data yang mereka peroleh dari mobil 2023 untuk bisa kembali kompetitif musim ini. Selain soal sidepod dan floor, satu aspek yang juga akan jadi perhatian Mercedes di mobil barunya nanti adalah posisi kokpit. Lewis Hamilton tahun lalu mengeluhkan posisi kokpitnya yang terlalu maju ke depan dan membuatnya kehilangan sensasi serta feeling terhadap manuver mobil. James Allison tidak menjanjikan secara gamblang apakah mereka akan mengubah posisi kokpitnya menjadi lebih mundur ke belakang. Tetapi menurutnya, Hamilton komplain masalah kokpit merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan W14 saat berbelok dan membuat persepsi bagi pembalap yang seakan-akan kehilangan feeling terhadap mobilnya. James percaya jika seandainya mobil Mercedes lebih mudah dikendalikan dan lebih gampang diprediksi, maka posisi kokpit bukanlah sebuah masalah. Sekarang tinggal bagaimana James Allison meramu semua ide-ide dan data yang ia kumpulkan sejak tahun lalu untuk menjadi mobil yang akan membawa misi sebagai jalan kembali Mercedes ke jalur kemenangan. Bukan pekerjaan yang mudah, mengingat Toto Wolff sudah menunjukkan tanda-tanda jika ia mulai lelah dengan dominasi Red Bull dan semakin kesini ia makin tak segan untuk memberikan tekanan kepada timnya sendiri. Satu hal yang pasti adalah Mercedes tidak boleh lagi terlalu pragmatis dalam mengambil keputusan-keputusan terkait development mobil. Meskipun regulasi ground effect memang memerlukan kehati-hatian dalam pendekatannya, tetapi bermain pragmatis bukanlah opsi yang bagus jika targetnya adalah juara. Era zero pot sudah berakhir, dan saatnya Mercedes mengambil alih permainan dengan kembalinya sosok James Allison ke dalam tim. Namun untuk sekarang, kami tak ingin berekspektasi lebih mengenai mobil W15, dan mungkin cenderung ke pesimis jika melihat Mercedes yang seringkali terlalu terpaku terhadap perkembangan tim lain daripada diri mereka sendiri. Apalagi dengan Toto Wolff yang masih sangat sensitif dengan topik konsep mobil, kami rasa Mercedes tetap akan berhati-hati dan tetap konservatif terhadap strategi pengembangan mobilnya. Toh, dengan menjaga pesimisme, andaikan juara dunia konstruktor 8 kali ini bisa comeback di 2024, maka itu akan jadi lebih memuaskan. Dan kalaupun kembali flop, ya memang tidak ada ekspektasi apa-apa terhadap Mercedes. Jadi, kalian optimis atau pesimis Mercedes bisa menang lagi musim ini? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.